Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Siti Fatihah SHI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tegal, dalam Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih pada Bapak Fasilitator yaitu Bapak Pepi Ekawardana serta kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Salha Fardiah. Pada jurnal refleksi ini, saya menggunakan model refleksi 4P. 1. Peristiwa, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, dan 4. Penerapan. Tahap yang pertama adalah peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah mulai dari diri. Setelah modul 1.3 selesai, saya pelajari dan diterapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya mulai belajar mandiri untuk modul 1.4. Mengerjakan tugas mulai dari diri. 1.4 menghubungkan pengetahuan awal tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Peristiwa selanjutnya adalah eksplorasi konsep dengan forum diskusi tanggal 14-16 Mei 2024. Mempelajari materi 1.4 tahap demi tahap selanjutnya, saya bersama teman-teman berdiskusi melalui LMS terkait beberapa topik yang ada seperti disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Kami juga menjawab pertanyaan yang ada pada submateri tersebut dalam LMS. Peristiwa selanjutnya adalah ruang kolaborasi, yaitu diskusi, tanggal 21 Mei 2024. Pada tahap ruang kolaborasi terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama berdiskusi kelompok dan sesi kedua kami melakukan presentasi dan diskusi. Pada sesi pertama, Pak Pepi selaku fasilitator membagi saya dan teman-teman menjadi 3 kelompok kecil. Setiap kelompok saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk memecahkan 4 kasus yang ada pada LMS berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, 5 peran posisi kontrol, dan menganalisa tahapan segitiga restitusi. Peristiwa selanjutnya adalah ruang kolaborasi yaitu presentasi tanggal 22 Mei 2024. Pada ruang kolaborasi kali ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi sebelumnya. Selama proses presentasi dan diskusi, kami saling bertukar pikiran dan memberikan pendapat terkait keempat kasus tersebut. Dengan bimbingan fasilitator, di akhir diskusi, beliau memberikan penguatan terhadap pendapat-pendapat kami dari materi yang telah kami eksplorasi secara mandiri sebelumnya. Tahap kedua, perasaan. Yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung adalah saya merasa senang dan antusias sekali. Saya mendapatkan banyak sekali pelajaran baru. Yang saya rasakan adalah saat penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada siswa dan menerapkan keyakinan kelas serta berbagi pemahaman dengan rekan sejawat. Saya juga mendapat respon positif dari murid-murid dan juga rekan sejawat. Saya merasa senang ketika berdiskusi dengan teman calon guru penggerak, itu muncul ide-ide baru untuk bisa dikembangkan di sekolah saya. Tahap yang ketiga adalah pelajaran. Pelajaran yang saya dapatkan selama proses pembelajaran budaya positif ini adalah bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya saya sendiri yang dapat mengontrol diri saya. Hukuman dan penghargaan tidak akan mampu untuk memperbaiki kesalahan murid, sebaliknya akan membuat murid tersakiti. Setiap perilaku murid memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang hati jika ia meyakininya. Guru harus mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. Penerapan restitusi yang baik adalah melalui tahapan segitiga restitusi.
Pelajaran yang kedua adalah hal baru yang saya dapatkan saat mempelajari modul 1.4 adalah konsep restitusi. Ternyata apa yang saya yakini selama ini telah keliru dan hanya merupakan ilusi. Selama ini saya berpikir bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan akan memberikan efek jera dan motivasi kepada murid. Namun itu salah. Hukuman dan penghargaan sebenarnya adalah sama, sama-sama akan memberikan dampak negatif kepada murid. Pilihan terbaik adalah dengan restitusi. Keyakinan kelas. Selama ini saya menerapkan kesepakatan kelas yang saya rasa udah tepat dan lebih mengena daripada tata tertib. Karena sudah saya susun, namun ternyata hal ini tidak demikian. Mungkin karena masih banyak kata-kata negatif dalam kesepakatan kelas, sehingga anak merasa diatur. Makanya dengan keyakinan kelas, maka akan membuat murid lebih positif. Tahap yang terakhir adalah penerapan, yaitu 1. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan saat murid melakukan kesalahan, melainkan mencari tahu akar masalah dan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. 2. Selalu mengambil opsi restitusi dan selalu melibatkan murid dalam pemecahan masalah yang murid hadapi. 3. Selalu berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas dalam pelaksanaan budaya positif agar terus berkesinambungan. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.